Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kami akan mempresentasikan materi mengenai struktur sosial sekolah. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Nama saya Latifat Rohimah, lalu teman saya Yunita Dwi Purwasih, lalu Nur Ummiyatin Nasihah. Materi pertama akan dijelaskan oleh Nur Ummiyatin Nasihah mengenai pengertian struktur sosial sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 di sini kami akan menerangkan tentang pengertian struktur sosial sekolah. Pengertian struktur sosial sekolah di sini ada beberapa ahli yang menerangkan. Yang pertama yaitu dari Surjono Sukanto. Beliau menyatakan bahwa struktur sosial sebagai sebuah hubungan timbal balik antara posisi-posisi sosial dan antara peranan-peranan. Kedua yaitu dari Coleman. Beliau mengatakan bahwa struktur sosial sebagai sebuah pola hubungan antar manusia, antar kelompok manusia. Yang ketiga dari George C. Human. Beliau juga mengatakan bahwa struktur sosial dengan perilaku elementer atau mendasar dalam kehidupan sehari-hari. Bila seorang insinyur bicara tentang struktur bangunan, maka yang dimaksud adalah materialnya, hubungan antar bagian-bagian hubungan dan bangunan itu dalam satu keseluruhan, atau yang dimaksud dengan sebuah gedung, kantor, dan sebagainya. Dalam struktur sosial terdapat sistem kedudukan dan peranan anggota-anggota kelompok yang kebanyakan bersifat hierarkis, yakni dari kedudukan yang tinggi memegang kekuasaan yang paling banyak sampai kedudukan yang paling rendah. Dalam struktur sosial, kepala sekolah menduduki posisi yang paling tinggi dan pesuruh memiliki kedudukan yang paling rendah. Dalam kelas, guru mempunyai kedudukan yang paling tinggi dan murid mempunyai kedudukan yang paling rendah. Biasanya, murid-murid merasa mempunyai kedudukan yang lebih rendah daripada murid yang mempunyai kelas yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu kedudukan dan peranan. Kedudukan atau status penentuan posisi seseorang dalam struktur sosial yakni menentukan hubungan dengan antara orang lain. Misalnya, apa yang didapat diharapkan oleh suami dari istrinya, apa yang diharapkan majikan dari pekerjanya. Bagaimana orang tua atau guru memperlakukan kedudukannya sebagai guru atau sebagai murid. Lepas dari kepribadiannya, kedudukan sebagai guru, ia mengharapkan kelakuan tertentu dari seorang murid. Setiap guru dalam kedudukannya sebagai guru dapat mengharapkan kelakuan tertentu dari seorang murid, siapapun guru itu dan siapapun murid tersebut. Setiap orang dalam masyarakat mempunyai berbagai kedudukan. Seorang murid mempunyai kedudukan sebagai pelajar atau ketua murid. Demikianlah dengan guru, beliau juga mempunyai kedudukan sebagai suami atau istri, bapak atau ibu dari anak-anaknya. Dalam setiap kedudukan, ia menjalankan peranan-peranan tertentu, karena setiap peranan punya berbeda-beda sesuai dengan kedudukan masing-masing. Berdasarkan kedudukan dari padanya itu diharapkan oleh kedudukan-kedudukan yang tertentu. Misalnya seperti guru mempunyai kedudukan yang tidak sama dengan kedudukan seorang istri ketika di rumah, seperti itu. Peranan mencakup kewajiban dan hak dengan kedudukan. Dalam kedudukan individu sebagai guru, ia wajib mendidik anak-anaknya
mendidik anak-anaknya diharuskan untuk belajar dan memberikan perilaku yang adil. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Yunita Dwi Purwasih mengenai berbagai kedudukan dalam masyarakat sekolah. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang berbagai kedudukan dalam masyarakat sekolah. Sekolah seperti sistem sosial lainnya dapat dipelajari berdasarkan kedudukan anggota dalam kelompok itu. Setiap orang yang menjadi anggota itu terdapat beberapa kelompok yang mempunyai bayangan tentang kedudukan masing-masing dalam kelompok itu. Dengan kedudukan atau posisi yang dimaksud kategori atau tempat seseorang dalam sistem klasifikasi sosial, misalnya anak wanita, pria dewasa, nenek-nenek, menunjukkan posisi mereka atau kedudukan mereka dalam sistem penggolongan menurut usia jenis kelamin. Tiap individu dapat mempunyai berbagai kedudukan menurut sistem klarifikasi, misalnya sebagai pria dewasa atau permainan atau sebagai anggota golongan menengah. Pada umumnya dapat kita bedakan ya, ada dua tingkat dalam struktur sosial. Yang pertama yaitu berkenaan dengan orang dewasa serta hubungan di antara mereka. Jadi mengenai kepala sekolah, guru-guru, pegawai administrasi, pesuruh atau pengurus yayasan pada sekolah tersebut, negeri maupun swasta dan sebagainya. Tingkat kedua yaitu berkenaan dengan sistem kedudukan dan hubungan antar murid. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Latifah Rohimah, mengenai kedudukan guru dan murid dalam struktur sosial sekolah. Nama saya Latifah Rohimah. Saya akan menjelaskan tentang kedudukan guru dan murid dalam struktur sosial sekolah. Yang pertama, kedudukan guru dalam struktur sosial. Kedudukan guru lebih rendah daripada kepala sekolah. Jadi, sebagai seorang guru harus mengikuti apa yang menjadi kebijakan kepala sekolah dan mentaatinya. Dalam kenaikan pangkat, dia bergantung pada disposisi atau rekomendasi dari kepala sekolah. Oleh karena itu, banyak sedikitnya masa depannya di sekolah ditentukan oleh hubungannya guru tersebut dengan kepala sekolah tersebut. Guru mempunyai kedudukan sebagai pegawai. Dalam kedudukan tersebut harus mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan oleh atasan pemerintah atau yayasan. Kedudukan guru tidak sama. Pada umumnya, dianggap bahwa kedudukan guru SMP lebih tinggi daripada guru SD, akan tetapi lebih rendah daripada guru SMA. Petugas inspeksi yang mengawasi sekolah dianggap lebih tinggi pula kedudukannya daripada guru maupun kepala sekolah. Kedudukan guru juga turut ditentukan oleh lama masa kerja. Berkat usia dan pengalamannya mengajar, guru lama mengharapkan rasa hormat dari guru-guru yang baru atau yang lebih muda. Kegagalan untuk memenuhi harapan ini akan bertentangan dengan bayangan golongan tua tentang kedudukan golongan muda. Yang kedua, struktur sosial murid-murid di sekolah. Sekolah bagi murid-murid dapat dipandang sebagai sistem persahabatan dan hubungan-hubungan sosial. Bedanya dengan orang dewasa ialah bahwa struktur sosial ini bersifat tak formal. Struktur sosial pada orang dewasa lebih formal, karena kedudukan mereka yang berkaitan dengan jabatannya telah ditentukan dan dapat dirumuskan serta merupakan suatu bagian dari sistem sosial dalam masyarakat. Tidak ada dua metode utama untuk mempelajari informal para pelajar. Yang pertama dan yang paling banyak digunakan ialah teknik sosiometri. Dalam garis besarnya, kepada murid dinyatakan siapakah di antara murid-murid satu orang atau lebih
yang paling disukainya sebagai teman belajar, menonton bioskop, diundang ke rumah teman, atau untuk kegiatan lainnya, atau sebaliknya yang paling tidak disukainya, yang tidak dianggapnya sebagai teman. Dari hasil pernyataan itu yang diajukan kepada setiap murid dalam kelas atau kelompok murid. Metode kedua adalah metode partisipasi observasi, yakni sambil berturut berpartisipasi dalam kegiatan kelompok serta beberapa waktu mengadakan observasi tentang kelompok. Di suatu sekolah dapat kita temukan macam-macam kedudukan murid dan hubungan antara murid antara lain. Yang pertama, hubungan dan kedudukan berdasarkan usia dan tingkat kelas. Yang kedua, struktur sosial berhubungan dengan kurikulum. Yang ketiga, klik atau kelompok persahabatan di sekolah. Yang keempat, hubungan antara struktur masyarakat dengan pengelompokan di sekolah. Yang kelima, kelompok elit. Yang keenam, kelompok siswa yang mempunyai organisasi formal. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.